Perkenalkan, nama saya Putangga Pratama dengan NIM 2021-31111 dari kelas Manajemen Proyek Perangkat Lunak E. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas saya. Yang pertama ada pemilihan bidang dan ruang lingkup proyek. Pada proyek ini memilih bidang pariwisata yang dimana konsumen berfokus pada penyewaan jasa videografi maupun fotografi guna mempromosikan cagar alam maupun mempromosikan suatu daerah melalui video maupun foto keindahan alam pada daerah tersebut. Adapun ruang lingkup yang disepakati sebagai berikut. Yang pertama, melakukan pemindahan data dari file yang terdapat pada komputer ke dalam cloud. Yang kedua, melakukan identifikasi pada kelemahan ataupun masalah yang akan datang pada cloud yang akan digunakan. Yang ketiga, pelatihan terhadap pihak IT pada Rosgraphy Studio yang nantinya mereka akan melakukan pengelolaan, pengoperasian, serta perawatan terhadap sistem cloud yang digunakan. Yang kedua, ada infrastruktur dan sistem komputer. Infrastruktur dan sistem komputer yang digunakan untuk membangun proyek ini, yang pertama ada server cloud atau server pusat. Yang kami gunakan produknya yaitu Microsoft Azure. Ser- eh, Server cloud ini digunakan sebagai server inti dalam perusahaan yang bekerja untuk menyimpan data perusahaan seperti foto maupun video dan data penting lainnya yang hanya dapat diakses oleh pihak yang bersangkutan saja. Yang kedua ada cloud storage. Produk yang kami gunakan adalah Microsoft OneDrive. Cloud storage di sini berguna untuk menyimpan file masing-masing karyawan yang sama, yang dimana cloud storage ini merupakan penyimpanan pribadi yang dikhususkan untuk karyawan dan disediakan oleh perusahaan. Kasus ini sama seperti mahasiswa ITPLN yang mendaftar akan mendapatkan akun Microsoft yang nantinya berguna untuk berlangganan berlangganan premium Microsoft Premium secara gratis. Bisa dari Microsoft Word, Excel, PowerPoint, maupun mengakses OneDrive dengan penyimpanan 1 TB ini. Yang ketiga, ada jaringan LAN. Jaringan LAN di sini berguna sebagai perantara agar karyawan pada Ros Rosgraphy Studio dapat masuk ke dalam server cloud perusahaan. Yang keempat, ada perangkat komputer. Meskipun server cloud bisa diakses dari mana saja dan kapan saja, asalkan masuk ke jaringan LAN, tetapi perusahaan tetap menyediakan fasilitas berupa komputer untuk membantu pekerjaan karyawan seperti melakukan editing maupun menerima orderan secara online, bahkan dapat mengakses server cloud juga. Yang kelima, yang kelima adalah aplikasi pembangun website dan kami di sini menggunakan Visual Code Studio. Aplikasi ini berguna dalam pembuatan website login yang nantinya digunakan karyawan untuk login ke jaringan LAN agar dapat terhubung ke dalam server cloud-nya itu sendiri. Yang selanjutnya ada spesifikasi komputer dan server. Pertama, kami menggunakan server cloud yaitu sudah kami jelaskan sendiri, yaitu produk yang kami gunakan adalah Microsoft Azure. Pada server cloud ini mempunyai storage cloud sebesar 48 TB dengan cloud RAM yaitu 192 RAM. Yang kedua ada cloud server. Beda dari cloud server ini sudah saya jelaskan sebelumnya, yaitu cloud pribadi untuk karyawan pada studio tersebut. Cloud server di sini memiliki storage 1 TB per user yang dimana memiliki mailbox storage atau penyimpanan kotak masuk email sebesar 50 GB. Selanjutnya di sini menggunakan jaringan LAN dengan spesifikasi switch, router, kabel UTP, patch panel, protokol jaringan, serta keamanan firewall guna mencegah cybercrime. Selanjutnya, perangkat komputer untuk 10 karyawan yang berada pada bagian editing maupun database admin. Memiliki spesifikasi dengan RAM 16 GB dengan graphic card NVIDIA GTX 1660 Ti dengan prosesor Ryzen 5 Gen 4000 series dengan SSD 1 TB guna menunjang aktivitas pada perusahaan tersebut. Selanjutnya ada 4 komputer pusat, yaitu komputer yang akan bekerja sebagai server manajemen. Berspesifikasi dengan RAM 32 GB DDR4 dengan graphic card NVIDIA GTX 1650 dengan prosesor terbaru yaitu prosesor Intel 9 Gen 12 dengan hard disk sebesar 2 TB. Selanjutnya ada modal proyek. Melalui perhitungan dari waktu pengerjaan dan banyaknya SDM yang dipekerjakan serta aplikasi maupun layanan jasa cloud yang digunakan dalam pembangunan sistem ini, maka harga yang kami sepakati yaitu sebesar 742.168
maaf, Rp742.168.200 dengan rincian melalui media Excel sebagai berikut. Yang pertama ada daftar rencana kegiatan, prasyarat, dan waktu pelaksanaan. Di sini merupakan aktivitas yang sudah kami tetapkan untuk membangun proyek ini. Prasyarat di sini bertujuan sebagai syarat yang dimana contohnya pada nomor 3 ini penyusunan jadwal dan tim dapat dimulai ketika aktivitas satu, karena di sini prasyarat satu dan 2, aktivitas satu atau aktivitas 2 terselesaikan. Aktivitas 3 ini tidak harus menunggu aktivitas selesai, tetapi bisa langsung dikerjakan apabila aktivitas satu sudah selesai. Begitu juga dengan syarat, eee, prasyarat pada aktivitas ke-14 ini. Dan juga untuk aktivitas yang cuman ada satu angka ini, sama halnya seperti aktivitas 3 dan aktivitas 14, hanya saja contohnya di sini untuk project requirement dapat dikerjakan apabila aktivitas satu yang bertemu dengan klien ini sudah selesai. Begitu juga dengan aktivitas pembuatan website login dapat dimulai apabila, eee, aktivitas 5 yang merupakan desain sistem cloud sudah selesai. Selanjutnya ada rencana dan anggaran biaya proyek Rosgravy. Di sini biaya personil yang sudah ditetapkan, saya merekrut project management, database administrator, programmer, UI UX designer, pelatihan karyawan, dan tester. Dengan gaji per orangnya sebagai berikut, dan jumlah gaji mereka sebagai berikut yang didapatkan dari hasil harga satuan ini dikalikan dengan kuantiti yang ada di sini dan mendapatkan Rp324.000.000 dan biaya personilnya merupakan perangkat komputer, sewa kantor, hosting dan domain, sewa WiFi, jaringan LAN dan software, yaitu berupa server cloud dan firewall. Di sini total rincian harganya sebagai berikut dan mendapatkan total sebesar Rp344.620.000 dengan total Rp668.620.000 dengan PPN yaitu pajak sebesar 11% sebesar Rp73.548.200. Selanjutnya di sini ada rencana penugasan personil. Di sini aktivitasnya sudah mengikuti pada slide sebelumnya dan di sini menjelaskan kapan, personil pada proyek ini mulai bekerja. Contohnya di sini PM pada aktivitas pertama yaitu bertemu klien, dia bekerja selama tiga hari dan begitu juga selanjutnya mengikuti dari durasi yang ada di sini. Dan jika kolom ini kosong dan yang lain ini kosong, itu berarti personil tersebut tidak sedang bertugas. TW ini merupakan total waktu, yaitu dari hari semua ini dijumlahkan sebagai berikut. Dan ini merupakan biaya atau anggaran yang dikeluarkan untuk menyewa personil tersebut. Di sini terdapat dua bagian database administrator yaitu DA1, DA2. Yang pertamanya awalnya gajinya 20 juta, saya bagi menjadi dua, sehingga pada di sini juga gaji tersebut kebagi dua yaitu masing-masing database administrator mendapatkan 10 juta 10 juta. Begitu juga dengan programmer dan pelatihan karyawan. Dan total yang dikeluarkan sudah sesuai yaitu Rp324.000.000. Selanjutnya ada biaya personil. Biaya personil ini sudah dijelaskan pada slide sebelumnya, yaitu berupa alat-alat kebutuhan untuk membuat proyek ini. Di sini merupakan gaji-gaji yang eee, rincian gaji-gaji dari rencana penugasan personil ini tergantung pada harinya. Contohnya di sini PM yang pada aktivitas pembayaran dia bekerja 1 hari saja sehingga mendapatkan Rp833.333.000. Begitu juga dengan selanjutnya yang ada di sini semua. Ini merupakan penjumlahan dari atas ini ke bawah sini yaitu 59 juta sekian. Itu juga dengan ini dan ini merupakan total dari keduanya ini sehingga mendapatkan 20 juta. Ini merupakan total dari sini sampainya ke sini, ada semua di sini, dengan total gaji yang diterima yaitu Rp667.2.333.000. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.